Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan 15 mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang dioles dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, yang kau lilitkanlah daster itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang 1. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Bapa, hari ini kami tahu bahwa firman-Mu agak keras dan juga mengerti arti dari pelayanan. Pakai kami, karena kami tahu bahwa kerinduan kami adalah mencintai Engkau. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang terjadi, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, jaminan-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja, urapan-Mu yang bicara, dan Engkau yang memberikan kuasa atas kehidupan setiap orang yang hadir di tempat ini. Bahkan para malaikat pun duduk dan memberikan kuasa, mendoakan, menjamah, membentuk, mengubah, bahkan memberikan kuasa mujizat dan pemulihannya. Bahkan sampai kepada penyembuhan, sampai kepada kebangkitan, sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, shalom.
puji nama Tuhan. Saudara, hari ini temanya adalah pelayanan tanpa urapan, hanya aktivitas. Mari kita akan mengerti bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita mendengarkan mengenai tentang pembacaan mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya, kita akan merasakan bahwa itu sangat berharga. Ya. Mari kita akan simak bersama-sama, karena ini secara fisik, saudara bisa di dalam pembacaan ini Keluaran pasal 2, ya saudara, Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan 15, itu baca terus saudara. Itu adalah secara fisik. Sekarang kita bicara tentang roh, ya. Dengan roh kita tahu bahwa pengertian-pengertian ini penting sekali. Inilah yang harus kau lakukan. Berarti ini adalah suatu perintah. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, ini perintah. Mari kita berjalan sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, berarti kepada kita, untuk menguduskan, jadi untuk menjadi kudus, supaya mereka itu memegang jabatan imam. Saudara, kalau dikatakan imam, itu adalah kalau kamu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mantu, cucu, itu adalah salah satunya imam. Seorang pekerja itu berarti imam. Ya, jadi marilah kita menyadari. Tetapi di sini Tuhan tidak hanya sampai bilang jabatan imam tok, tapi di sini katakan imam, jabatan imam bagiku. Nah, sekarang apa bedanya imam, jabatan imam bagiku sama jabatan imam tok? Jabatan imam itu adalah saudara punya tugas masing-masing. Kalau dulu saya masih muda, saya terima les-lesan kue dan juga pesanan roti tar, ya, itu adalah tanggung jawab saya karena saya punya jabatan itu. Itu namanya jabatan imam. Jadi kita ini punya suatu power untuk melakukannya dalam pekerjaan. Ahli, punya ahli, ya. Kalau saya bilang kue tar sak rumah yang aku bisa buat, itu ahli. Ya, kalau orang enggak ngerti bingung, itu ya apa itu bisa sak rumah ya kue itu. Tapi buat saya bukan sombong karena memang saya pernah juga melakukan itu. Maksudnya gini, akar itu adalah sesuatu yang fokusnya itu ini lebih indah. Kayak kita kalau bikin kue, ya saudara. Sudah pernah ibu-ibu bikin kue, sudah jangan jauh-jauh lumpia. Pertama kali kita belajar lumpianya, kenapa? Pasti apa? Ketebel, betul nggak? Terus dilempit, patah, hancur, ya. Oh, mikir kita, oh berarti lumpianya ini apa? Kepadutan ya, dirubah. Kok isi tetap pecah ya? Tipis tambah ceklek kabeh, patah, pecah. Hanya kita doa, kita sambil berdoa, berserah sama Tuhan, sambil lihat resep-resep, akhirnya menemukan resep ya yang ulet, enak seperti lumpia Semarang. Ya, Semarang kan tipis-tipis, tapi ulet. Kenapa? Karena dilatih. Saya bikin kue tar nggak langsung pintar. Saya melatih diri. Mulai dari air terjun, itu ya apa ya bisa ngetrak-ngetrak. Itu saya itu suka seni, saudara ya. Walaupun saya nggak bisa pintar lukis, kita buat bunga itu gimana ya bisa mekar berdiri itu. Saya latih terus, berlatih terus. Nah itu adalah jabatan saya. Hingga akhirnya saya bikin kue tar yang susun berapa enggak akan jatuh karena saya sudah berlatih. Sama dengan kalian semua, saudara ini dilatih untuk bekerja. Kalau orang sudah dilatih untuk bekerja, tidak boleh putus asa dan tidak boleh melirik sebelah-sebelah. Kalau sudah melirik sebelah-sebelah, gak akan sudah jadi. Kenapa? Karena ada sifat yang tidak baik. Nanti akan tercetus hingga akhirnya kita menarik diri kita untuk gak mau itu, gak mau ini. Itu sudah saya alami, saudara. Bukan karena saya iri, karena saya merasa minder. Duh, itu terkenal ya. Wah, ini dipamerno kayak gini. Kita kan adakan pameran ya, ada di Surabaya waktu itu pameran. Jadi saya bingung ya apa ya.
Bahkan sampai ujian pun saya cuma pakai kompor biasa kan, tapi justru nomor 1, saudara. Kenapa? Karena saya mengandalkan bukan jabatan. Yang saya andalkan, saya ini adalah milik Tuhan, imam yang dikirim oleh Tuhan untuk membuat kue dengan catatan jam sekian harus bikin 2 macam dan 1 macam untuk agar-agar. Saya lakukan juga. Nah, dari persoalan yang kita punya itu sebagai jabatan, kita ini harus mengerti bahwa sebagai jabatan imam, kita itu harus paham bahwa jalan kita ini bukan sewenang-wenang kita bisa, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu, kenapa? Lebih dari itu, terus kemurahan-Mu lebih dari itu, terus apa? Kok lebih dari itu? Kenapa? Karena jabatan imam itu bagian Tuhan bagiku. Jabatan imam bagiku berarti Tuhan memberikan apa? Tanggung jawab yang besar. Dan di sini katakan mereka memegang jabatan imam bagiku, ambillah. Nah, ini perintah, ambil seekor lembu jantan muda. Itu menandakan apa? Keperkasaan. Jantan muda itu, lembu jantan muda itu perkasa. Proses hidup itu kerja itu seperti kekuatan power itu ada, ya. 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Kenapa kok 2 ekor domba jantan? Karena kita punya roh dan jiwa. Kita ini harus seperti domba, tidak seperti kambing yang keras kepala. Domba jantan itu nurut, walaupun ada tanduknya, tapi nurut, mek tapi nurut. Dia tidak kepo, tidak apa. Nah, Tuhan ini supaya kita belajar bukan dari binatang, dari sifat-sifat ini kita tahu bahwa kalau kita sebagai pekerja, kita harus punya power, di mana power itu memiliki lembu jantan yang gagah perkasa dan 2 ekor domba jantan itu dalam proses. Itu menandakan mengapa kok tidak betina, karena betina terus melayong. Tapi kalau ini adalah pribadi kita sendiri, jantan itu di pribadi kita, jadi tidak bisa dicampur dengan apapun, tidak bercela. Itu bertanda kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bercela, karena ini adalah fisik. Fisik itu banyak godaan, saudara. Fisik ini banyak masalah. Makanya kalau di akhir zaman, pergilah kamu ke sana. Di sana ibadahnya bagus, tidak ada salah, boleh. Tapi yang terpenting dalam hidup saudara bukan karena ibadahnya, karena kamu cinta Tuhan. Amin. Sekalipun kamu ibadah ke sana, itu boleh, karena itu adalah vitamin, energi buat kamu kuat. Tapi satu hal yang kamu harus ingat, jangan terlena, karena kamu harus periksa hal-hal yang terbaik dalam hidupmu itu apa. Melayani, mengasihi, mencintai. Satu ini loh selesai. Jadi intinya gitu ya, satu ini selesai loh. Baru kamu ngerti bahwa oh, aku ini dituntun Tuhan ke sini supaya aku begini. Sama seperti orang bekerja. Orang bekerja ini baru dibuka, temennya buka ini apa rame, ini ditinggal, buka yang sini. Ini sepi, buka satu, lama-lama buahnya malah jadi beban. Itu enggak. Jadi marilah kita fokuskan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin bahwa hidup kita ini seperti roti yang tidak beragi, hambar.
Tetapi dengan kehambaran itu kita juga memiliki roti bundar yang tidak beragi juga. Jadi roti itu adalah, kalau kita membuat roti itu fermentasi, tetapi di dalam Tuhan tidak ada fermentasi. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita hidup sesuai dengan rancangannya. Termasuk juga roti bundar. Roti bundar itu kan bulat kan ya, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Hidup kita terus begitu, bukan berputar-putar. Tapi kita imani bahwa kita harus sampai pada titiknya di mana kita tidak berjenuh dalam hidup kita. Amin. Kita harus sadar bahwa perlengkapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah perlengkapan yang Tuhan atur. Supaya apa? Supaya roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi itu yang diolah dengan minyak. Kalau kita tidak tanpa minyak, minyak itu adalah urapan, saudara. Minyak itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita tidak dipimpin oleh Allah, kita pasti hancur. Makanya kita harus berjuang. Kenapa? Dan roti tipis yang tidak beragi. Mengapa Tuhan bilang roti tipis? Karena roti yang tipis itu mudah patah. Sama dengan semangat kita. Kalau di dalam tubuh kita ini wis pupus harap, wis minder kayak saya, tidak akan bisa jadi guru request. Ketika kita pupus harap, ketika kita punya roti yang tipis, harapan kita itu akan menjadi hambar semua. Ketika suatu hari saya pengurapan di suatu luar pulau, satu tempat, dan tempat itu tidak ada lampunya, dan itu gelap gulita, dan saya perempuan. Saya lihat ini yang nganter saya juga tua, jadi saya juga bingung, tidak ada apa-apa, lari, saya juga bingung juga, itu intinya. Jadi saya paling tidak suka dengan gelap. Lalu saya bilang sama yang undang itu, kurang berapa lama lagi kita masuk? Dekat kok, dekat. Padahal wow, tidak mari-mari, tidak selesai, tidak sampai-sampai gitu. Jadi kadang roti yang tidak beragi itu membuat kita tuh tawar ya, tawar. Dan roti bundar itu, memang kita ini percaya pada Tuhan Yesus ya. Kita percaya pada juru selamat itu, kita percaya bahwa Tuhan pasti lindungi, tetapi dengan kondisi dan seperti dalam kekurangan yang kita hadapi itu kan karena saya perempuan, tidak ada laki-lakinya, kan itu serba kekurangan, kebentur, harus jalan seperti roti bundar yang tidak beragi ini, yang diolah dengan minyak. Kalau tidak ada minyak, tidak bisa matang, saudara, tidak bisa kita melihat bahwa ini roti sudah matang, ini roti sudah selesai, siap dipersembahkan. Ini tidak bisa, tidak ada minyak. Demikian juga hidup kita. Kalau kita hanya berharap dengan kekuatan kita, tidak mungkin. Kita berharap cuma panggil Tuhan, Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dengan pengurapannya, dengan perminyaannya, kita tidak bisa. Jadi yang penting adalah hidup dalam dunia ini adalah kita minta supaya kita memiliki pengharapan. Mengapa di sini katakan dan roti tipis yang tidak beragi itu dioles dengan minyak. Jadi pengharapan kita yang tipis itu diurapi dengan pengurapan dari Allah. Supaya apa? Supaya dari kehidupan itulah timbullah kebaikan. Di sini katakan dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Jadi semuanya itu sudah dipilih. Kita ini lahir, saudara duduk di sini itu sudah dipilih oleh Allah. Jadi kalau saudara dipilih oleh Allah, kita nggak bisa membanding-bandingkan. Tahu ya, saya dibanding-banding. Terus aku gak enak di kono lah, itu saja. Jadi perbandingan itu harus dibuang. Kenapa? Karena dengan perminyakan yang dioles tadi, yang roti tipis tadi itu, kamu harus kuat. Seperti satu rumah tangga. Ketika saya sampai di sana, saya disambut dengan satu keluarga. Kelihatannya baik-baik. Orangnya tinggi kekar, si perempuan cantik, si laki juga ya bodoh tampan gitu, jadi serasi. Tapi dia tidak punya anak. Akhirnya dia bilang bahwa saya bertahun-tahun menikah tapi saya tidak punya anak. Dokter bilang saya tidak ada anak, tidak ada benih yang tidak menghasilkan dua-dua. Nah, kalau bilang salah satu mungkin tidak adil, tapi Tuhan itu adil. Dia bilang gitu. Mengapa tidak dapat benih dua-dua? Oh bukan seperti itu. Kalau bilang bukan Tuhan adil, tidak adil, berarti Tuhan itu beri waktu pada kamu untuk percaya. Tapi tidak mungkin lah, dia bilang gitu. Ya sudah,
kamu berkata seperti itu, berarti kamu berjalan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Lalu saya harus ngomong apa? Apakah saya salah? Bukan, saya tidak menyalahkan. Tapi dengan iman kamu percaya bahwa hanya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi di dalam pikiranku sudah terdoktrin bahwa aku tidak akan punya anak, suamiku juga tidak akan punya anak, akhirnya sering bertengkar. Coba kalau kamu punya anak, mungkin aku tidak seperti ini. Coba kalau kamu punya anak, mungkin kamu tidak sekasar ini, saling menyalahkan. Kalau suami istri sudah saling menyalahkan, saudara, berkat tidak ada. Yang ada adalah keputusasaan, keuangan makin merosot. Marilah kita imani bahwa roti yang tak beragi ini, saudara, kita benar-benar sudah dipilih oleh Allah. Walaupun roti itu tipis, kita minta supaya permintaan itu terjadi di dalam rumah tangga. Ya apa caranya, Bu? Doa berdua, saling menguatkan. Ayo kamu yang doa, aku yang dengerin, kita amenin. Jadi besok lagi kamu yang doa, aku gantian dengerin, gitu sudah. Jadi ada satu kekompakan. Bukankah firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, rohku ada. Berarti kalau 2-3 orang berarti roh Allah itu sudah bekerja. Kamu tuh sudah 2 suami istri. Dia bilang, ya sudahlah, dia sambil mainan tisu gini, sampai banyak tisu. Saya bilang bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak berguna. Seperti kamu membuang tisu itu, mau bawa kemana tisunya? Daripada aku diem, kan mending aku main. Nah, jadi kan daripada aku diem-diem, mending aku kesenangan dunia yang aku nikmati. Tidak boleh. Kamu harus tekun. Kenapa? Karena dengan tekun itu kamu akan melihat hasilnya. Sudah lama, Bu, saya ini sudah berapa tahun saya menikah sama dia. Lo ingat toh Sarah? Lo Sarah itu kan lewat Tuhan, tokoh firman. Lo Sarah walaupun tokoh di dalam firman itu sama manusianya. Kecuali kalau Sarah itu malaikat. Kita tidak boleh berdebat. Kamu mesti imani. Iya ya, tapi apa ya caranya? Makanya sini, kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan. Jadi setelah kamu menghasilkan semua roti yang tidak beragi, roti bundar, bahkan roti tipis yang dipoles dengan perminyakan, itu sudah taruh di bakul. Bakul itu apa? Itu adalah kehidupan kamu, keuangan kamu, ekonomi. Kalau selama kamu menyadari bahwa hidupmu itu tubuhmu yang fana ini sering capek, sering mengeluh, kerja tidak kerja, oleh ininya, ingat, taruh semua itu dalam sebuah bakul. Persembahkan, kau taruhlah semua dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah. Berarti apa? Ya sembahkan keuanganmu dulu. Taruh, persembahkan semuanya. Jangan total dulu. Waduh, enggak bisa, enggak cukup ini, ya enggak cukup. Selama kamu bilang gitu terus, ya terus kekurangan. Jadi taruhlah, persembahkan. Aku persembahkan itu kan hasilku segini. Saya enggak tahu. Tapi jangan belum dipotong ini, Tuhan belum dipotong. Tuhan ya saya tahu. Tapi persembahkan lebih dulu. Kenapa? Demikian juga lembu. Kenapa? Dipersembahkan, ku persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan. Powermu serahkan semua pada Tuhan. Kedua, domba jantan adalah roh jiwa. Jadi tubuh menyerah, roh menyerah, jiwa menyerah. Maka di sanalah akan terjadi sesuatu yang indah. Lalu kau suruhlah Harun. Nah, Harun ini adalah kehidupan yang sudah diperlengkapi tentang firman, tentang kuasa Allah. Harun ini adalah seperti hamba dan anak-anaknya. Jadi itu menandakan bahwa hasil dari buah Harun itu anak-anaknya. Demikian juga dikatakan datang ke pintu kemah pertemuan. Mengapa harus ke pintu kemah pertemuan? Karena batas manusia ketika kita tidak percaya Tuhan dan ketika kita hanya abal-abalan cinta Tuhan, melayani seperti tadi. Hanya sebagai apa tadi? Sebagai apa tadi diterangkan di sini? Aktivitas. Berarti sehari-hari. Datang hari Senin, datang hari jenuh, saudara. Tapi Tuhan berkata, hamba desi
Agun itu, suruh itu Harun hambanya dan anak-anaknya datang ke pintu pertemuan, pintu kemah pertemuan. Itu adalah batas di mana hidup manusia itu siap untuk dibentuk. Haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Pembasuhan air itu menandakan tentang penyucian. Setiap kali kamu masuk dalam pelataran Tuhan itu harus dengan penyucian, bukan dengan kata-kata yang tidak membangun. Contoh ya, masa gimana sepi, itu tidak membangun. Tapi kalau kamu dibasuh, kamu diam seperti Maria, diam dan mendengar dan melakukan perintahnya. Barulah kamu akan menikmati pimpinan Allah. Kita lihat lagi selanjutnya. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Ini adalah karunia. Jubah itu adalah jubah pujian. Jubah itu menandakan kebesaran Allah, menghinggapi hidup kita. Ketika rasul-rasul itu bertemu di atas loteng, mereka bilang yang di bawah mabuk semua. Kenapa? Karena dipakainya dengan jubah kemuliaan, jubah anugerah, jubah kemuliaan, jubah berkat. Itu banyak sekali jubahnya. Sekarang tinggal Tuhan yang memberikan jubah itu kamu apa. Makanya kita harus masuk benar-benar di dalam pintu kemah pertemuan ini. Jangan kamu anggap sepele. Kenapa? Karena ini ada masa-masa sukar dan kamu akan mundur. Bukan mundur plus, teratur. Ini gak, pelan-pelan aku sibuk, pelan-pelan. Jadi alasan, beralasan. Nah, hati-hati. Atau saudara diam, tetapi saudara berkata yang tidak membangun. Tetap di tempat, tapi tidak membangun. Harusnya kan saling mengisi, saling membangun. Sehingga baju efod itu menandakan tentang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Apakah sudah tidak pengen ke sana? Saya tidak mau diurapi oleh Tuhan. Semua mau. Tapi dengan cara itu. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jabang yang kudus kau bubuhkan pada serban itu. Itu adalah pengurapan yang luar biasa. Berbahasa kuasa Tuhan itu berbahasa roh, bukan berbahasa yang kita punyai, tetapi bahasa yang Tuhan berikan itu adalah kudus perkataannya. Marilah kita belajar untuk berkata kudus, jangan yang nggak pas. Kenapa? Selama kamu seperti itu, hidupmu gitu-gitu aja, selalu persoalan, tidak ada jalan keluarnya. Mari kita imani bahwa serban di kepala ini harus kita punya. Amin. Jabang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Jadi ada satu urapan di atas kepala kita. Masa kita nggak mau? Semua orang pasti mencarinya. Dan itu gratis, saudara. Ketika kita percaya, kita lakukan, kita masuk dalam pintu kemah pertemuan, disitulah terjadi pengurapan besar-besaran. Bahkan di sini katakan, hamba jisibah, itu tadi yang 5 tadi, pakaian itu adalah berhenti dari tubuh. Sekarang kita bicara roh, taruhlah serban di kepala, itu menandakan urapan Allah yang tidak kelihatan. Roh dengan roh kita dengan roh Allah menyatu, dan sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Itu roh. Kalau secara fisik dituang begini, tapi kalau secara roh itu pengurapan namanya. Kalau sudah dituang itu pasti orangnya berubah. Makanya ada nyanyian, aku berubah, sungguhku berubah. Kenapa? Karena kuasa Tuhan sudah mengalir di dalam hidup kita. Kemudian kita bilang lagi di sini firman-Nya, kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Anak cucu kita diberkati juga lewat perbuatan kita. Mari kita ingat, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka. Ikat pinggang ini menandakan tentang keseimbangan hidup kita, keuangan kita, proyek hidup kita, masa depan kita. Ini sudah ditata oleh Tuhan, tapi kita kadang
Nyimpang semua sih. Saya pun juga demikian. Marilah kita belajar untuk mengerti bahwa di sini kau ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Itu tanda seperti mahkota. Maka merekalah akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan itu, sampai biar bumi akan berlalu, itu semuanya akan berlalu, tapi kuasanya tetap di dalam hidup kita. Mari kita imani bahwa semuanya ini akan hilang. Ya, kita nyanyi biar bumi bisa hafal ya. Dengarkan ini kata-kata ini sesuai dengan firman Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan akan bercahaya lagi, tapi semua berubah, bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus pun tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Pasti apa? Pasti akan digenapi. Jadi kalau hidupmu itu tidak pas, berarti tidak sadar. Maksudnya gini, kalau hidupmu tidak pas, berarti ada yang tidak benar. Selidiki aku Tuhan, ya. Selidiki aku. Terus apakah apa? Tidak ada yang terselubung dan tersembunyi ketika kita menghampiri Dia, masuk di dalam kemah pertemuannya. Fuinihena, semuanya terbuka. Jadi kamu akan ngerti, oh iya ya, selama ini aku kasar kok. Oh iya ya, selama ini aku suka bohong kok. Oh iya ya, selama ini aku ego kok. Oh iya ya, jadi dibuka sama Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan itu nyala-nyalain kita. Justru dengan, oh iya ya, jadi kita sadar bahwa itu hidup harus dibenahi. Amin. Amin. Kalau kita membenahi, bukan diri kita, tetapi Tuhan yang membenahi untuk ketetapan ini sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena pentabisan ini Harun dan anak-anaknya harus kita miliki. Amin. Amin. Jadi marilah kita siap-siap saudara. Kenapa? Karena ini sudah akhir zaman di mana hidup kita akan menjadi kacau keadaannya. Kenapa? Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Berarti power yang kamu punya itu harus dipersembahkan juga di dalam kemah pertemuan itu. Kalau kamu tidak memberikannya, menyerahkan pada Tuhan, walaupun kamu pakarnya, saya pakar bikin kue tak, kalau enggak tak serang, saya tidak akan jadi besar. Orang untuk menjadi besar itu dari percaya, dari kecil, perkara kecil, sehingga akan menjadi membesar. Dan kita tidak perlu sombong. Kenapa? Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu, meletakkan. Berarti itu menandakan apa? Kerendahan hati. Kamu pinter spy, pinter nyanyi, pinter penyembahan, pinter itu di dalam pelayanan. Kamu juga di kerjaan, pinter sembarang ya, semua clean gitu, semua matang kabeh. Oh puji Tuhan, tadi cekatan. Kalau saya dulu pukul 4 saya ke pasar, pukul 3, setengah 4, pukul 3 bangun, setengah 4 ke pasar. Saya kira belanja-belanja setengah jam. Saya kira pukul 5 sudah matang semua. Pukul setengah 6 nyuapin adik-adik. Pukul 6 nyiapin seragam. Gosok apa segala macam, terus nganter naik sepeda, mungkin bukan sepeda motor.
Menggah-menggah tapi sukacita. Bukan karena saya baik, karena Tuhan yang menuntun saya. Kalau enggak kuat, saudara. Apakah itu ada tantangan? Oh, banyak tantangannya. Judi elok, judi elek-elek, judi apa-apanya, tetap aja. Pernah saya waktu masuk di perkampungan dihadang oleh banyak anak-anak muda. Bukan anak muda itu tidak baik, maksudnya adalah kamu perempuan, ojo lewat sini, ini terlalu gelap. Karena 5:30 itu masih kabut di tempatnya mana ya, saya lupa, Madiun. Jadi kan tuh kali-kali gelap, terus ada kayak bambu-bambu. Tapi saya bilang, saya punya Tuhan, ya. Dan saya berserah. Bukan saya orang baik, tapi saya belajar. Terus dia ketawa. Rambut saya kan panjang dikit, tapi saya juga ya ada rasa takut, tapi saya dan hati gini, saya tak serah hidup kepada Tuhan. Maaf ya, sebentar lagi mau sekolah adik-adik saya. Silakan, dari mana? Saya tidak punya uang, tapi saya punya kue. Tak kasih. Tapi kue itu sudah saya doakan. Setiap kali saya lakukan, saya harus doa. Air minum, sanggupnya anak-anak, makanan, roti, tak doa semua. Doa itu ada kuasanya. Jadi kalau saudara nyemeh-meh, ngamuk-ngamuk, berontak-berontak, percuma. Doa, airnya didoakan, nasinya didoakan, makanan didoakan, pasti besar kuasanya. Karena kita tidak merintah Tuhan. Tuhan kuduskanlah makanan minuman ini, membawa berkat. Bukan Tuhan nurut tuh adik-adikku ya, karena dia bandel-bandel tidak mau garap PR. Tidak mau saya. Karena garap PR kadang susah, kadang berbohong. Saya tidak boleh. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita mau masuk dalam pentabisan Harun dan anak-anaknya, kita harus rendah hati. Karena di sini katakan, kamu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Rendah hati. Itu ego kita tuh, power kita. Terus di sini katakan, ini roh kita ya. Sekarang jiwa, nyawa. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Itu maksudnya apa? Jiwa itu juga tidak kelihatan. Tapi Tuhan berkata, disembelih itu bukan terus kita gitu, bukan. Tapi ini menandakan tentang penebusan. Jadi kalau kamu mau jadi lembu jantan, punya power, harus menebus. Apa tebusannya? Yo rajin bekerja, yo ulet, ya sukacita, pelayanan juga gitu. Yo senyum aja gembira, satu dengan yang lainnya menyapa, kekompakan terjadi. Itulah yang dinamakan disembelih lembu jantan. Bahkan di sini dikatakan di hadapan Tuhan loh, di pintu kemah pertemuan. Berarti kamu benar-benar diberikan satu pelajaran pada kita, bahwa kita harus belajar seperti Tuhan, mempersembahkan semua. Dan di sini katakan jiwa kita, haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Apa maksudnya? Pencurahan darah ini adalah pengorbanan. Jadi marilah, walaupun kita menjadi power, saudara, kita tahu bahwa jantan itu adalah power, tapi Tuhan izinkan kita untuk membumbukan jarimu. Itu adalah tanda kekuatanmu. Jari ini kekuatan kita, ya. Lagi nunjukin, kamu, ini kekuatan. Kamu gini, tuh orang Semarang, gak usah ngomong gini tuh. Ini ada syarat, persyaratan dunia, gini loh. Tapi Tuhan bilang, kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Itu menandakan apa? Lebihnya kamu memahami hidupmu itu sama Tuhan. Jangan kamu merasa, wah aku kok digini no. Nah itu enggak boleh. Wah ini enggak pas, ini enggak boleh juga. Marilah kita belajar untuk betul-betul memberikan apa yang ada dalam hidup kita. Ya, ada pengorbanan, kita enggak apa-apa, sing sabar ae, kan gitu. Mungkin kita sering disakiti,
Tapi ingat, pembubuhan jarimu itu, tanduk misbah itu adalah kuasa Allah. Mujizat pasti terjadi. Segala darah dan sisanya itu harus kau curahkan pada bawah misbah. Itu berarti kamu harus melipat tangan, berjuang itu. Dicaci, dinista. Ketika saya bilang sama orang suami istri tadi, berdoa aja, enak kamu ngomong. Gitu. Tapi si suaminya sabar, sudah lama, percuma kamu marah-marah, tingkat tinggi, malah tidak membuat penyelesaian. Buat apa jauh-jauh ibu datang ke sini lembut amuk-amuk, lembut marah-marah. Tapi aku tidak mau, masa enaknya suruh lipet tangan bihi, gimana? Terus saya terangkan, lipet tangan itu bukan hanya melipet ini toh, bukan nanti. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Lagi, ku buka hati menyembahmu Yesus. Minta apa? Terus dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi di dunia ini tidak ada kuasa yang lebih besar, hanya Allah yang Maha Tinggi. Minta sama Tuhan pimpinan. Itu pujian, bukan hanya sekedar pujian, itu adalah peringatan buat kita. Kalau kita selama tidak membuka hati, kita tuh ngomel, ngedumbel, putus asa, gondok, mangkel, atau mungkin kita juga wes tak ubah ini tak apa, itu tidak bisa membangun kamu, saudara. Bahkan kamu akan keprosok, hanya luka batin, dan kamu tidak mau melayani, kamu tidak mau bekerja, karena hasil itu tak. Padahal Tuhan berjanji, ketika aku memberikan kamu, aku pasti memberkati. Ketika kamu menyerahkan hidupmu, aku pasti membuka jalan. Ketika kamu menyerahkan tubuh roh jiwamu, aku pasti memberikan kuasa mujizatku. Itu sungguh, saudara. Selama kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, selamanya kamu akan hidup seperti ini. Jangan kita dipermainkan oleh keadaan. Amin. Kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini, kita harus menyerahkan semuanya dengan pengorbanan yang kita punya bersama Tuhan. Lalu yang roh yang selanjutnya, jiwa. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perutmu. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Ini tanda isi perut ini adalah keakuan kita, toh. Kita kalau tidak diisi perut bisa marah-marah. Kita kalau itu secara fisik, kalau isi perut menandakan tentang kehidupan kita, keuangan kita ini sudah tidak ada, ente-entean. Umbai hati itu ini luka, terus gak seneng hati, terus mangkel, terus merubah-rubah dewek. Kedua buah pinggang itu menandakan tentang pekerjaan kita pagi siang malam, kepala kerja kaki, kaki kerja kepala. Segala lemak itu adalah hasil dari kamu. Masuk lemak sampai meludak, tidak akan bisa menikmati. Di sini katakan lemak yang melekat padanya. Itu mengganggu sekali, saudara. Kalau kita kegemuan, jalan juga bisa sakit kaki. Maka itu lemak harus kau bakar di atas mezbah. Itu menandakan apa? Kamu harus benar-benar menyerahkan semua yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, yang kamu minta, bahkan yang kamu harapkan. Terus letakkan semua di dalam mezbahnya. Kenapa? Karena jiwa kita ini mudah ke bawah. Tahu ke bawah? Sedih ke bawah. Apa ya, putus asa, nah itu jiwa. Jiwa ini pikiran, hati, perasaan. Mudah sekali ke transfer. Tetapi ini lanjutnya jiwa. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kamu bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Ini menandakan tentang lembu jantan, kulitnya itu adalah hal-hal yang kotor di dunia. Kita kan kadang dari dunia itu ya sudah, bukan dunia yang jelek. Itu kan auranya kurang bagus. Ya, kata-kata kotor, ya, kata-kata yang tidak membangun. Nah, itu kan kulit. Buang kotorannya sampai ke kotoran itu kan sudah tidak baik, saudara. Buang, bakar di luarnya perkemahan. Berarti Tuhan tidak mau menyatu dengan pelanggaran itu. Buang jauh-jauh dari perkemahan.
Bahkan disingkatan itulah korban penghapusan dosa. Lek kamu bisa melepas itu berarti penghapusan dosa akan terjadi. Tidak ada pelanggaran. Paham saudara? Jadi ini sangat indah sekali. Kalau kamu bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, maka semua hasil karya Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Jiwa kita ini akan menjadi kuat. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Terus, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Apalagi? Setia padanya dan kita menyerahkan taman hati kita yang sering luka ini misalnya. Nah itu luka toh, tidak luka tidak mungkin gitu, tidak mungkin sih. Ngelak-ngelak ngobrol itu karena luka, nggak nerima loh, nggak sama. Nah itu kan nggak boleh sih. Makanya jiwa kita ini sering terluka, taman hati kita ini sering dikobano dengan bara aura yang di kiri kanan kita. Tapi ingat, itu tidak baik, itu pelanggaran. Buang jauh-jauh. Itu namanya penghapusan dosa. Bahkan di sini katakan yang terakhir, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Jadi merendahkan hati lagi. Itu sudah jelas sekali bahwa di dalam Keluaran 29 ini saudara menerangkan karakter hidup manusia. Saya dan saudara banyak kekurangan, tetapi Tuhan mengingatkan terus. Ini adalah yang pertama. Nanti yang kedua itu ada lagi yang ke-16 sampai 30. Ada 15 lagi ayat. Nanti ayat Rabu kita bahas. Tolong saudara jangan lupa, hadirlah karena ini adalah bekal kita di masa paceklik. Amin. Dulu enggak paceklik kan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Justru sekarang ini diingat supaya kita tahu bahwa kita ini harus ke sini itu arahnya. Jangan sampai kita salah melangkah, salah mengerti, salah paham. Akhirnya banyak yang terjadi benturan-benturan dan tidak menyenangkan hati, saling melukai. Tidak boleh. Suami istri saling melukai, boleh? Tidak boleh. Satu pelayanan boleh melukai? Tidak boleh. Hamba-hamba Tuhan boleh melukai satu dengan tidak boleh. Ini gitu. Kenapa? Karena kita masuk dalam misi pertemuan sama-sama. Kita diurapi juga sama-sama, rata. Kamu dan saya sama. Hamba-hamba Tuhan lain juga sama. Jadi tidak ada perbedaan. Sekarang tinggal bagaimana kamu mengelola hidupmu supaya dalam perjalanan ini kamu adalah milik Allah. Amin. Biarlah kita percaya bahwa kita ini di tangan Tuhan selama-lamanya. Ada yang katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, terus di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri.
Allah sudah percaya bahwa Tuhan itu datang mengutus hambanya. Tapi ego saya, karakter saya, kedagingan saya yang berontak karena saya harus suruh begini, suruh begitu, banyak aturan. Tetapi malam saya mikir lagi, saya yang salah. Kenapa? Karena hamba Tuhan tidak mungkin merentah-merentah gitu, tetapi Tuhan yang menegur saya. Nah, dari situlah kita sadar bahwa hidup manusia itu harus saling menasehati. Marilah kita sama-sama menasehati. Kenapa? Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, di tangan Tuhan itu kuasa Allah bekerja turun, dan hati kita, pikiran kita, rencananya akan terjadi. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Akhirnya Tuhan cuma bilang gini, kamu setiap pagi minum air putih. Sudah. Terus buat doa. Sudah. Gimana doanya? Tuhan berkatilah air ini. Bukan. Jangan itu aja. Tuhan berkati air ini dengan nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir di air ini, dan saya minum, perut saya akan hamil. Lalu kamu berdoa terus gitu. Saya tidak bilang, gimana saya hamil. Saya tidak mau bilang itu. Karena itu pemaksaan. Akhirnya saya dia doa 3 bulan tidak salah. Lupa saya. 3 bulan ya. Dia ngebel. Dan karena itu tidak ada telepon kan. Jadi ada atasan tabahan dia ada di mana gitu. Dia ngebel saya, dia sudah hamil. 1 bulan atau 2 bulan. Nah itu ada hasilnya. Kalau selama kita itu berjuang di tangan Tuhan, di pikirannya, di rencananya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau sudah waktunya dibuka semua. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita semua. Tapi aku sudah tua, aku terus muka aku kayak ngedeni. Imani ngedeni itu siapa? Serem lah itu. Karena selalu kamu ngaca bilang serem, ya terserem yang kuat. Orang nggak suka. Tapi kalau kamu ngaca, tidak juga gitu. Ngaca dengan kuasa darah Yesus, saya bersolek, saya sisiran. Tuhan berkati, rambutku berkati, mukaku, kan gitu. Sama seperti makan, Tuhan berkatilah makanan ini. Setiap kali kamu membawa berkat seperti itu lebih bagus. Kuasa Tuhan akan mengalir. Mau berjalan seperti itu? Amin. Amin. Kok abot ya? Ini bu, ya lali apa? Itu demi kebahagiaanmu. Betul tidak? Waduh, ini saya ada jangan orang lain. Lari-lari. Pas mengangkat buah beras, saya lupa saya beras mata, aduh, pincang-pincang saja tuh, aduh, kaki sakit, pincang-pincang, aduh, naik tangga bisa tuh. Nah, saya sampai tidak ke tangga. Halo, kira-kira saya sampai tidak ke tangga dengan cepat? Gak bisa. Aduh, jam itu, aduh, jam 7, aduh, kira-kira sampai enggak? Sampai om menggil, tapi gak bawa berkah, doamu malah tidak terkabul. Tapi kalau aduh sakitnya, dan nama Tuhan saudara tidak apa-apa, sehat-sehat, masa sakit, tapi saya harus jalan karena saya harus naik tangga. Sebentar lagi saya akan doa. Nah beda sudah jalan selangkah demi selangkah, sakit berhenti lagi dalam nama Tuhan Yesus. Jalan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di tempat doa, ada kuasa turun mengalir. Benar nggak? Kita dengar, semua kamu, jangan sampai kita bilang, aku getun menikah dengan kamu. Nah, ya semua akhirnya kecewa terus panjang jalan. Tidak mukanya membelang rambut. Terus itu dari saya dulu mau dipijet marah, gak dipijet marah, itu kan gitu. Dia ngamuk nenteng-nenteng gitu tuh. Sak menangin dia orang lanang gitu kayak mau. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya penuh kasih, saya belajar aja. Bubuk hatinya rasanya keras-keras. Ya seperti dinatap Tuhan berkati makanan ini. Kasih.
Ya wis besok tak kurangi kok. Oh juga kan ngomong, pancen kan pinter ngomong. Ya wis tadi ngomong ya, wis. Oh kamu aku enggak cuma. Ya udah diem aja, besok dikurangi. Lu kok ini ceblek? Jangan kemarin kasih 6, tak kasih sedikit bilang kurang. Sekarang ini bongkarmu. Ya wis, enggak selesai. Rumah tanggamu yang ngamuk terus, marah terus. Tapi ada kamu dengan telaten. Ya maunya berapa? Aku sambil gregetan, nih sendokan dewek, nah itu beda lagi sih. Nanti asin perasaan dewek, nah itu beda lagi, pengancaman. Berkah. Tak kasih 1 sendok ya kok, nanti jajanan nanti kasih nanti tak kurangi lagi. Yo ibu, enak Bu Titik sabar. Nah itu semua tuh harus belajar. Bu pikir saya langsung sabar kayak gini, lah enak diklaim gitu. Saya dulu tuh tidak main-main saja. Tak seterah Pak Dik saya. Saya itu keras orangnya. Karena saya kakak nomor 1. Harus bertanggung jawab atas adik-adik saya. Kalau enggak, tempe atau tahu udah itu. Sampai ajuro beli lagi. Enggak selesai. Tapi tidak omong-omong, tidak beda sudah. Sudah enak enggak? Kok enak? Oh, pandangnya cerewet. Nah, sudah lagi cerewet terus. Betul itu. Tapi deh, ya wes aku waduh gak pedus masak. Ya sudah, beda mungkin bosan kamu. Wah kalau bosan aku jauh dikit. Nah, gitu. Ya sudah layani sudah. Sampai kapan aku udah dibabu deh, jadi babu tenang. Itu caranya seperti dalam ayat ini. Kalau kamu tidak mempersembahkan semuanya itu, semuanya nol. Tidak ada guna. Jadi kamu melayani lebih sungguh. Mana? Oh kamu tidak melayani, karpe dewek. Mengasihi mana? Oh kamu tidak ada kasih di antara kita. Dewek-dewek aja jalan. Ya, beda sih. 2-3 orang dengan 1 orang berbeda. Maka itu belajarlah untuk menyatu. Baru untuk mencek. Tahu ya mencek. Itu tadi. Dikasih gula, gak enak ini, kopi apa teh apa struk apa ini, mambu kayak aku. Nah, pada baru dicom panas semua beli di toko, panas kepanasan, hujanan, belani beli teh beli kopi suka aneh. Mah ya ini cenadung teh itu kan sekarang gitu tuh kita, tak boleh, kita tidak jadi domba jantan. Harus belajar sabar, ya saya mau nih apa terus kamu gak nih, tambah jual mahal mencek sama jangan kamu. Nah itu ya selama ini mencek tapi di doa pelan-pelan diserang oleh Tuhan. Itu butuh proses. Selama kamu proses ini selesai berarti guru pertama. Saya ada lagi Bu, ya namanya orang di dunia lebih parah apa lebih ya apa Bu? Nah jangan dinilai kayak gitu dong. Berarti kalau kamu lebih tinggi lagi, berarti tambah apa? Pak, tambah prosesnya, tambah lebih tinggi. Waduh Bu, berat aku gak kuat Bu. Wah, lebih baik mati ya Bu. Itulah manusia. Makanya kita harus belajar memahami, ya men. Kita tidak boleh suka-suka ini loh, ini saudara tadi. Ya, pakai seperti Tuhan mau. Jangan macam-macam. Ya, kita lihat di tangan kita kok tidak ada ya. Besok ketemu kamu kemarin tidak datang. Nah itu bagus. Begitu ketemu ya apa? Tambah enggak. Mungkin begitu. Itu namanya berkongsi. Yuk akhiri hidupmu ya tidak ada berkat karena kamu menjelek-jelekan. Bukan saya yang baik. Maksudnya kamu harus belajar untuk melayani seperti domba jantan. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk memahami satu dan suami istri, semua anak mantu semuanya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Mari kita belajar untuk saling mengasihi, melayani. Amin. Kita harus hati sepikir sejiwa. Kita tanggung bersama-sama seperti siapa? Seperti siapa? Seperti bangsa ini Israel. Tapi jangan kesemut-semut dicontoh. Amin. Kita perhatikan baik-baik sekali lagi saudara.
pelayanan tanpa urapan, hanya aktivitas saja. Itu dicanan ya, jangan kita seperti itu. Ayat emasnya adalah Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi kita harus saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kita paham bahwa hidup kita ini harus bersama dengan Tuhan. Amin. Semuanya akan diubah. Saudara kalau lihat dunia dalam berita, lihat berita-berita, lihat TikTok, lihat apa, mengerikan, saudara. Benar nggak? Ngeri. Itu. Kalau kita lihat aja makanan bisa kayak gitu, serem. Gitu. Rumah tangga bisa kayak gini, anak kecil kayak gini bisa kayak. Pokoknya hal-hal yang membuat ngeri-ngeri itu, saudara. Sebetulnya ini tanda-tanda bahwa kita itu jangan sampai hidup kita itu terarah ke pelosok gitu, saudara. Lama-lama kita nggak kuat. Jangan kita ke sana. Amin. Tapi jangan bilang gini, pokok makan nggak makan bersatu ya yang itu loh gak karpe dewek itu, saudara. Kok makan nggak makan kok bersatu kok biar ceritanya. Itu kan perumpamaan. Ya udah kok kerja ya toh. Kan gitu. Iya Bu, tapi kan susah Bu ya. Justru susah itu marilah kita cari. Pasti ada jalan keluarnya. Ya Bu, masuk gitu aja. Ibu udah ngomong gitu nyindir-nyindir. Saya nggak pernah nyindir. Karena kuasa Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang kamu punya. Kalau toh hari ini adalah firman yang terbaik untuk kita ingat-ingat. Oh iya ya, aku ini kok kayak hidup kok kayak aktivitas toh ya. Besok bangun pagi, orang tua gini-gini. Nanti sebentar lagi bikin gini-gini. Nanti sebentar lagi. Jadi kayak jalan gitu aja, tidak ada perkembangan. Harusnya kan ada pertumbuhan, bertunas, kita dapat ini kan gitu. Itu butuh waktu, butuh pengorbanan seperti tadi ayat tadi. Kalau ini sudah masuk ke YouTube, saudara dengarkan tiap hari. Karena itu sudah penggerak dalam hidup saudara. Amin. Ya kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Itulah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati saudara semua. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Syukur Yesus. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Ceritakan pada saudara, ada seorang tua sekali yang dibuang oleh anak-anaknya. Dia kena corona, dan orang laki-laki ini saudara sudah seperti engkong-engkong yang sudah payawat semua. Tapi dia hanya berkata, hidupku adalah untukmu Tuhan. Selalu berkata begitu. Sehingga tetangga kiri kanan itu tidak berani mendekat saudara. Tetapi kami dari jauh mendoakan. Dengan doa-doa itulah saudara, maka dia punya satu inisiatif dalam hidupnya. Aku ini hidup, pagi siang malam aku sudah lakukan semuanya. Tapi mengapa aku hambar? Kemudian dia buka jendela malam, buka lebar-lebar, dan dia menghadap ke atas.
Aku pengen memegang bintang dan memegang bulan itu. Tetapi Roh Tuhan berkata, kalau kamu bisa terbang, bisakah aku terbang ke sana Tuhan? Katanya Roh Allah, bisa. Asalkan kamu percaya dengan iman. Lalu orang tua terus berdoa. Masuklah di dalam pujian penyembahan, saudara. Dan nyanyian ini berkumandang terus di dalam hatinya. Akhirnya dia merasa ada sesuatu yang ringan terangkat. Naik. Dia berjumpa dengan para malaikat. Dan malaikat itu menemani di dalam puji-pujian itu. Dan dia bercerita bahwa inilah bintang yang kamu mau. Inilah bulan yang kamu mau. Dia menangis terseduh-seduh. Entah berapa lama dia menyembah Tuhan. Sampai akhirnya terakhir dia berkata, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah memberikan aku jawaban bahwa aku bisa bertemu dengan bintang dan bulan. Saudara, hidup kita ini seperti Bapak ini tadi. Pengennya meraih yang tinggi dan berhasil. Tetapi semua itu harus punya pengorbanan. Kamu harus berjuang mati-matian untuk menyembah, memuji, berusaha, bekerja keras. Sehingga semuanya pada titik akhirnya Tuhan nyatakan kuasanya. Dan saya percaya kalau Bapak itu dipertemukan, kita pun juga dipertemukan. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini sambil bangkit berdiri. Dan kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan Dia berkuasa atas langkah kita. Terima kasih. Imani saudara. Terima kasih. Imani saudara, Tuhan dekat pada kita. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Aku ingin masa depanku menjadi milikmu. Aku ingin seluruh keluargaku menjadi milikmu. Aku ingin keuanganku menjadi milikmu. Aku serahkan dalam mezbah. Izinkan aku masuk dalam kemah pertemuan. Jadikan aku domba yang senantiasa menurut kehendak-Mu. Dan jadikan aku lembu jantan yang kuat menghadapi masalah demi masalah. Biarkan kami memiliki power yang dari Tuhan, sehingga aku bisa melewati semua ini. Biarlah dunia ini berlalu, paceklik panjang pun aku milikmu selama-lamanya. Ajar aku mengenal Engkau. Ajar aku mengerti langkah-Mu Tuhan. Ajar aku memahami apa yang Kau mau dan Kau kehendaki. Pimpin perjalanan nafasku. Bawa aku erat-erat di dalam pimpinan-Mu. Dan biar aku melihat langkah-Mu berjalan ke depan bersamaku. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lihatlah tangan-tangan ini. Kuserahkan padamu. Nuri segala macam. Allah berkata, aku menyertai kamu. Berbahagialah kamu yang percaya, karena aku ada di pihakmu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa yang akan menyertai perjalanan kamu.
yang akan menguatkan iman kami dalam perjalanan kami. Tuhan, hari ini kami meletakkan dalam mezbah-Mu, taruh di dadamu. Inilah tubuh roh jiwa kami. Kami satukan iman kami bersama-Mu, dan Engkau membuka jalan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau juga mementeraikan kami dengan menterai darah-Mu. Di dalam nama Tuhan, sebentar kami hendak berdoa untuk doa Tuhan berkat. Sekiranya Engkau menyertai Tuhan dalam doa persembahan dibawakan oleh Yohanes Tuhan, urangi dalam nama Tuhan Yesus putaan tunggal yang pecah. Mari kita sama-sama berserah pada Tuhan. Tuhan menyertai selalu.